Pitra Romadhoni bantah pengakuan sahabat Eki soal kebiasaan anak Rudiana. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki merupakan pecandu obat-obatan terlarang sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang dengan membuktikan hasil visum. Untuk itu, Pitra Romadhoni pun meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh R, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. R mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, R sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Sahabat Eki, Franciscus Marbun tidak membantah Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Saya ingin sampaikan kepada temannya agar jangan asal bunyi, karena kita berpatokan pada data, bukti, dan fakta yang ada, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Mayat Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam dan dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada tanggal 6 September tahun 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu, jelas Pitra Romadhoni. Saya kira itu karang-karangan dia aja, tambah Pitra. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miran dan obat-obatan maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan seperti yang disampaikan oleh Franz ini, tentu setelah dilakukan otopsi ditemukan itu, miras dan obat, katanya. Jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang, maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukannya malah dia koar-koar yang menyesatkan publik, kata Pitra lagi. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Kalau Eki peminum iya, pemakai juga, obat-obatan terlarang, kalau dibilang narkoba saya gak tahu jenisnya apa, kata Franz. Berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Tukang warung diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya, jelas dia lagi. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali beremu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Kebanyakan posisi udah makek ya ketemu saya, sepecandu itu, kata dia. Sudirman ngaku masih dapat siksaan, chat, sudah nyaman, cuma rekayasa. Kakak kandung Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon, Benny Indrayana membantah adiknya tidur di hotel dan punya banyak uang. Nyatanya saat dikunjungi di Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, Sudirman justru mengaku masih sempat mengalami penyiksaan. Tidak tidur di hotel, Sudirman ternyata ditempatkan di tahanan perempuan saat dipindah ke Polda Jabar. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Sudirman sedang berada di sebuah ruangan yang nyaman. Dinarasikan kalau Sudirman tidur di hotel dan memiliki uang banyak. Hal itu dibantah oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Prialianti. Ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar, kata Titin usai mengunjungi Sudirman, dikutip dari siaran live TikTok di akunnya, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pada kenyataannya, Sudirman saat dibawa ke Polda Jabar ditempatkan di tahanan khusus. Di tahanan perempuan, dipisahkan, kata Titin lagi. Titin juga mengatakan, berdasarkan pengakuan Sudirman, ia tidak pernah memegang ponsel. Rupanya ponsel yang dipakai untuk merekam video itu bukan milik Sudirman. Itu, HP, juga dipinjami tapi diambil lagi, ungkap Titin. Bahkan menurut pengakuan Sudirman, dirinya tidak pernah mengirim pesan WhatsApp ke kakaknya dan mengaku sudah nyaman. Diduga, chat yang dikirim ke Benny Indrayana itu hanya karangan saja. Kakaknya juga nanya benar gak Sudirman ngomong sudah nyaman. Ternyata dia tidak pernah wah seperti itu, jelas Titin lagi. Saat dikunjungi Titin dan keluarganya, Sudirman pun sempat mengeluh sakit di bagian belakang punggungnya. Gak bisa duduk terlalu lama, dia cerita itu ditembak peluru karet waktu di Polres Cirebon, kata Titin. Saat Pegi Setiawan ditangkap,
rupanya hanya Sudirman yang disimpan di Polda Jabar. Kemungkinan, kata Titin, hal itu dikarenakan menurut keluarganya Sudirman paling lemah di antara 6 terpidana lainnya. Kalau dalam tekanan dia pasti tidak akan tahan, apalagi dapat perlakuan tidak nyaman, dia pasti mengakui apa yang tidak dia lakukan, beber Titin Prialianti lagi. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengaku saat diambil dari lapas, sempat diinterogasi oleh penyidik di Polda Jabar. Sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, di Polda setelah diambil dari Cirebon, kata Titin. Dia sebutin namanya, yang menyiram, cuma saya gak ngeh, tambahnya. Titin juga membantah keterangan pengacara Sudirman yang baru soal adanya pengakuan memukul korban sebanyak 6 kali. Kalau ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu ada tekanan, karena hanya dia yang ada di Polda pada penangkapan Pegi itu, tandasnya. Sebelumnya, Benny Indrayana mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp yang katanya dari Sudirman. Pesan itu diterima Benny beberapa hari setelah Pegi Setiawan ditangkap. Isi pesan itu mengatakan kalau Sudirman sudah nyaman. Kemudian ada beberapa oknum hendak menjemput Benny untuk mencabut kuasa terhadap Titin Prialianti. Saat itu, oknum tersebut juga sempat memperlihatkan video yang viral disebut Sudirman tinggal di hotel mewah. Polda Jabar sebut pernyataan ex-Kabareskrim Ito Sumardi menyesatkan. Polda Jawa Barat membantah pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya mengatakan kalau hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi saat menjadi narasumber di Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi menjawab pertanyaan ahli digital forensik Reza Indragiri yang menanyakan keberadaan Ibtu Rudiana. Tidak semua bisa menanyakan dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, kata Ito Sumardi. Kemudian ia pun membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes Polri. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan, ungkapnya. Sementara itu Polda Jabar membantah adanya informasi tersebut. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Facebook dan Twitter Humas Polda Jabar. Beredar sebuah informasi yang menyebutkan diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulis akun Humas Polda Jabar, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Malam. Pihak Polda Jabar pun menegaskan kalau informasi itu tidak benar atau hoaks. Faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar narasi tersebut tidak benar atau HOAX, tulisnya lagi. Menurutnya, tidak ada informasi valid mengenai pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri bahkan sampai dicopot. Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek, tulisnya. Pada kesimpulannya berita tersebut adalah HOAX atau berita menyesatkan, tambah akun tersebut.